Itu bukan sesuatu yang terpuji. Ya, tapi walhal yang diinginkan oleh agama kita, ingat mati. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Akhirul dzikra hadhil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kelezatan ini, itu kematian. Agar kita nggak panjang angan-angan, berasa hidup masih lama. Karena seorang itu mau usianya tua sekalipun, angan-angannya tetap muda untuk panjang usia, cinta harta. Ya, jadi doyan duit itu nggak kenal anak muda. Orang tua juga doyan duit. Panjang angan-angan, pengen umurnya panjang. Itu seorang manusia akan senantiasa muda untuk dua hal ini, kata Nabi yang mulia alaihissalam. Ya, maka agama ini mengajarkan kita untuk ingat mati agar kita tahu apa yang menjadi tujuan kita hidup, berhati-hati mengisi catatan amal kita dalam kehidupan ini. Ya. Walhal banyak sekali sisi positif dengan kita banyak mengingat mati seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, beliau menjelaskan di sini beberapa hal yang ada keterangan dari Rasulullah SAW ketika kita melihat ada seorang yang wafat. Yang pertama adalah segera menutup kedua mata jenazah, karena kata Nabi SAW, Inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut umumnya itu diikuti oleh mata yang terbelalak. Mata terbelalak itu bukan apa-apa, ya, artinya tinggal ditutup aja, ya, nggak berarti apa-apa dan nggak usah punya asumsi apa-apa. Karena Nabi SAW mengatakan, ya ruh kalau dicabut diikuti dengan mata yang terbelalak, sudah, nggak usah diasumsikan, ini jangan-jangan dia nggak terima nih, matanya melotot. Dan gimana nutupnya? Ya tutup aja, udah nggak ada doa-doa. Ini orang kita nih, gimana bacanya apa nih biar tutup? Kasih tutup kalau tutup. Ya iya. Kalau belum ketutup, coba lagi pelan-pelan. Memang ada satu kasus, ya, matanya susah untuk ditutup. Ya mungkin belum. Makanya dipijit dikit atau ya sudah ditutup aja sudah. Masih kebuka lagi, tutup. Masih kebuka lagi, tutup. Nggak ada bacaan khusus. Nggak ada keterangan dari Nabi SAW kita ada bacaan ini, ya kan? Orang kita. Makanya kan saya bilang, karena kita apalagi terdidik dari kecil itu, ya, nonton layar tancap, film serem, ya, itu akhirnya jadi ke bawah-bawah ya. Kita harus akui kita itu terbentuk dari layar tancap kan, horor, misteri, ya kan. Saya kirim video itu. Akhirnya kayak gini kayaknya. Padahal sih biasa. Tutup aja. Ada doanya? Enggak ada doanya. Baca Bismillah? Enggak ada. Saya kira enggak ada bacaan Bismillah dari Nabi SAW. Tutup aja udah. Cuman kalau kita di tempat orang umum, ya, jangan kayak saya begini. Mereka kan, lu orang yang tutup aja. Iya. Padahal sih biasa aja. Ya, artinya tutup aja pelan-pelan. Ya. Kedua, melemaskan seluruh persendiannya agar tidak kaku dan meletakkan sesuatu di atas perutnya agar tidak kembung. Ini teknis. Boleh ya, boleh enggak. Gak ada masalah, gak ada ketentuan dari Nabi SAW. Karena mungkin ada kejadian seperti itu, sifatnya tidak umum. Tapi hal ini untuk menjaga, artinya nggak ada keharusan. Kalau mau dilakukan silakan, kan juga nggak ada masalah. Ya, naruh sesuatu di perutnya, ya kita taruh bantal, orang aneh lagi. Padahal dia mati biasa aja. Artinya nggak bisa keharusan. Makanya saya bilang tadi, ya sebetulnya terkait dengan masalah kepengurusan itu hadis-hadisnya nggak begitu banyak. Hanya ada beberapa teknis terkait dengan keadaan di lapangan. Ya kalau memang diperlukan nih orang ini karena sakit, ya kembung, ya mungkin karena mungkin pas mati perutnya membesar. Ya kalau enggak di normal ya biasa aja, nggak perlu kita taruhin di situ bantal atau yang lainnya. Ya. Nah, yang ada keterangan juga dari Nabi SAW ini menutup seluruh jasadnya dengan kain, ya, dengan kain. Itu yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, ditutup dengan kain yang bergaris, tutup seluruh anggota tubuhnya, tutup. Ya.
kita kain kita yang batik itu biasanya masyarakat kan pakai. Kemudian selanjutnya bersegera mengurus kepengurusan jenazah. Ya, asri'u jenazah kata Nabi. Bersegeralah dalam kepengurusan jenazah. Ya, bersegeralah dalam kepengurusan jenazah. Nah, tentu ini melihat keadaan ya, kita usahakan, apalagi kita yang jadi mayat itu keluarga dekat, ya segera urusin apa yang harus diurusin pertama kali. Ya, siapin tempat mandi, ya kan, ada yang lapor RT, bagi tugas lah, terus lapor kematian, pesen kuburan, ya kan, itu kan butuh waktu semua. Ya tentu ini kondisional ya, kondisional, tapi tetap hukum asalnya nggak boleh ditunda-tunda, nggak boleh diperlambat untuk hal-hal yang nggak penting juga. Ya, ini hukum asal. Kemudian mengubur di tempat di mana ia meninggal. Nah, hukum asal mayit itu dikubur di tempat terdekat dari kuburan umum ya. Di tempat di mana dia meninggal bukan berarti kubur di rumahnya atau di samping halaman, bukan. Tapi di kuburan umum yang terdekat itu hukum asalnya. Kalau nggak ada ya terdekat lagi. Tidak disukai untuk dikubur di tempat yang jauh, ya, karena ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Nabi SAW pernah ketika perang Uhud, ya, syuhada Uhud didatangi oleh keluarga mereka dari kota Madinah ingin membawa pulang dan dikubur di kampungnya masing-masing. Nabi larang dan mengatakan biarkan mereka akan dikubur di sini. Makanya dia syuhada Uhud dikubur di Uhud. Maka ini jadi dalil sebagian ulama bahwasanya kalau bisa hukum asalnya yang pertama orang itu dikubur di tempat terdekat di mana dia meninggal. Tidak dibawa walaupun itu ke tempat tinggalnya, misalnya dia mati di Madinah. Ya, kemudian dia kubur di Jakarta. Tentu ini kan memberatkan orang yang hidup. Karena apa artinya kubur di sana, kubur di sini? Bahkan justru dikubur di Baqi suatu keutamaan. Karena bisa menjadi sebab Nabi SAW memberikan syafaat bagi orang yang dikubur di Baqi. Ya, emang beda seorang kubur di Kerawang tuh. Iya, San Diego Hill yang 2 miliar, emang beda itu sama kubur di Kawi-Kawi. Iya, ada bedanya. Mana ini aman ya, nggak ngaruh. Artinya mau dikubur di mana, justru malah menyusahkan. Kita mau doa di mana? Kita kan doa minta sama Allah, bukan nasi mayit. Ya, mau mayit tuh jadi debu berkeping-keping, kita doain, minta sama Allah. Ya kan Allah yang menyampaikan, yang kita minta Allah bukan si mayit. Ini ada kepentingan khusus untuk kita bawa ke kampung lah dan seterusnya. Ya, kecuali mungkin di kota ada atau susah dari pemakaman umum. Ya, mungkin kalau ada hal seperti, tapi Jakarta masih ada lah, insya Allah. Ada yang bertanya? Ya. Kalau banyak kan kejadian kalau meninggal itu Ustaz, yang orang perantauan ada yang minta ditunggu keluarganya belum datang gitu. Jadi disuruh tunggu itu gimana? Ya, kalau waktunya jauh lama itu bukan sesuatu yang disukai. Cuman kan keadaan kita punya kekuatan, punya kuasa atau tidak. Kita di situ sifatnya orang masjid yang bantuin untuk pengurusan jenazah. Keluarga, entar tunggu dulu. Ya kita juga nggak bisa maksa. Beda kalau mayit ini dibawa penguasaan kita. Ini istri kita atau ini orang tua kita dan orang-orang adik-adik itu udah pada tahu kita. Ya, perlu nunggu-nunggu. Tergantung keadaannya. Kita posisinya apa untuk si mayit? Punya kekuasaan atas si mayit atau enggak? Kalau kita nggak punya kekuasaan, kita paksakan juga, kita malah salah. Kita malah salah, karena ini akan menimbulkan kesalahpahaman dan orang-orang jadi pandangan buruk dan seterusnya. Ya, kalaupun mau nasihati saja, tapi memaksakan yang bukan menjadi kekuasaan kita jangan. Tapi kalau itu di bawah kekuasaan kita, kerjakan, enggak? Kan emang kalau yang dari kampung datang ini bakal hidup lagi kan? Enggak. Ya kan? Emang dia bakal senang? Apa artinya? Nggak ada arti. Seperti itu.
Tapi ini kondisional. Posisi kita untuk si mayit ini apa? Kita punya kekuasaan nggak? Kalau enggak, ya jangan kita maksakan diri yang akhirnya malahan jadi ribut nggak jelas seperti itu. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau jenazah pakai gigi emas atau pakai ilmu pasang susu itu kondisi meninggal, gigi emas yang dipasang itu harus dilepas atau bagaimana? Kalau tidak melukai gigi emasnya itu untuk kita copot, maka copot untuk kita manfaatkan. Kan gigi emas kan? Ini kita copot, mendingan kita jual. Emang dia mau emas ngapain? Dia mau emas kemana? Kuburan ngapain? Yang hidup lebih berhak untuk harta daripada yang mati. Gitu. Kalau itu tidak menyakiti, kalau menyakiti misalnya bakalan rusak ini, ya udah biarin aja, jadi kubur dengan apa adanya. Susuk juga udah biarin aja. Nggak itu mengganggu siksa, itu nggak benar. Oh nggak ada keterangan khusus kalau dibakal disiksa gara-gara emas, tidak ada. Bukan emas, susuk jimat namanya. Iya, ya udah mati ya. Jimat ada. Iya, jimatnya udah selesai deh. Kalau emas sudah dihabis, tapi jimat. Iya, artinya dia udah selesai dengan apa yang menjadi keadaan dia. Kita juga nggak perlu capek-capek jimatnya kita cariin. Pindahin jimat. Berarti ada kalau mereka punya amalan sendiri, mereka sendiri menanggung perbuatan sendiri. Iya. Ada lagi? Ya. Step yang poin 3 ini kan ditutupi dengan kain yang bergaris itu harus atau gimana? Kalau putih polos gitu. Bebas. Itu apa disukai saja karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau nggak ada kain bergaris, kain polos, spray nggak apa-apa. Apa? Iya ini. Saya kayak dianginin. Betul begini. Biasa. Masih alam. Kita di belakang dulu nih. Kayak suami terganggu. Itu mah nggak apa-apa. Ya, gerak. Saya tutup, saya buka. Iya, itu buka. Saya tuh. Ada yang kira Pak. Aku buka. Yang gambarnya ditutup. Ada lagi? Ada. Nomor 5 Ustaz. Nomor 5 ya Pak. Itu kan tadi dikuburkan di tempat yang terdekat. Kita banyak melihat di Jakarta lah gitu ya, banyak sekali kuburan-kuburan yang kita satukan. Mungkin di rumah keluarganya, apanya, bahkan kalau saya nggak salah itu salah satu ustaz kontak itu juga di rumah gitu. Dan ini gimana? Itu nggak boleh, itu bakal jadi fitnah. Kalau dampaknya malah jadi fitnah, kesyirikan dan lain-lain, hal-hal yang membuat kuburan itu dikeramatkan jadi haram. Jadi haram dilakukan seperti itu. Ya, dan memang ada orang-orang yang tahu ini proyek bisnis. Ini orang soleh, udah jangan kubur di sana, kubur di pekarangan saya. Habis itu orang-orang diduitin kan? Nah ini kuburan orang soleh, kan jadi duit Pak. Iya, jadi duit itu. Makanya ketika itu malah membawa kepada kesyirikan dan hal-hal yang terlarang syariat, jadi haram untuk seperti itu. Ya, lihat tuh Pak pemakaman para sahabat dan bisa biasa aja. Waduh. Ya kan, dibagi itu. Iya. Nggak ada istimewa khusus. Ini di tempat yang meninggal pun bukan berarti di rumahnya di Bukan di kuburan. kuburan umum terdekat. Kuburan di daerah itu. Iya, kuburan umum terdekat. Kalau di rumah, di halaman, apalagi di masjid karena dia tuh pewakaf masjid, jadi fitnah. Jadi fitnah. Dan memang ada di masyarakat kita, dia bukan mau apa-apa karena dia pewakaf. Ya. Nanti saya kubur di masjid yang sebelah situ. Apa? Biar dibacain terus sama yang sholat. Gitu, biar adem aja. Gitu. Waktu hidupnya nggak sholat. Kalau satu makam itu maksimal berapa orang? Nggak ada keterangan khusus untuk itu, kebutuhan aja. Nabi SAW mengubur sudah Uhud di satu lubang yang di depan itu yang paling banyak hafalan Quran. Selanjutnya berjejer baru itu. Nah kalau bertumpuk seperti kasus di Jakarta karena tempatnya memang terbatas, nah itu bicarakan sama pengurus kubur. Biasanya untuk kubur-kubur yang sudah melewati waktu tertentu dengan asumsi udah hancur kubur baru boleh ditumpuk, dan juga sifatnya keluarga biasa seperti itu. Gitu. Nah ini kebutuhan aja karena memang Jakarta itu memang
memang agak susah. Apa namanya, kuburan yang baru itu agak susah. Kan Ya. peradilan tadi pada nanti numpuknya, karena suami istri itu katakan yang bilang suaminya dulu. Nah belakangan istrinya itu boleh nggak? Artinya istrinya di atas suami gitu memang. Gak ada masalah sih. Memang pernah baik. Ada rencana nih Ustaz. Dia bucin ya. Ya, kita lanjutkan ya. Halaman 11. Memandikan jenazah. Memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan jenazah. Memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya wajib, tapi kalau sudah ada yang menegakkan, yang lainnya gugur. Kalau nggak ada, bisa berdosa satu wilayah yang tidak melakukan hal ini dari penguburan, mandi atau mensolatkan. Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Walaupun gugur kewajibannya bukan berarti kita tidak disukai untuk mensolatkan atau membantu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, orang yang paling utama memandikan jenazah. Yang paling utama memandikan jenazah adalah orang yang diwasiatkan oleh si mayit. Diwasiatkan oleh si mayit. Kemudian orang yang paling terdekat dengan dia, bapaknya, ya, karena tentunya dia lebih sayang. Karena yang dimaksudkan ini bagaimana perawatan si mayit itu dengan lebih baik. Orang terdekat, bapak, orang tua, tentunya punya ikatan khusus, punya ikatan khusus. Begitu juga anak kepada orang tuanya dan seterusnya. Tapi perlu dipahami bahwasanya memandikan mayit itu harus sesama jenis kelamin. Laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Kecuali ketika itu adalah pasangan suami istri. Kalau pasangan suami istri, maka Nabi SAW telah berpesan kepada Aisyah, kalau dia mati duluan, Aisyah memandikan. Kalau Aisyah mati duluan, dia memandikan. Berarti kalau suami istri tidak ada masalah untuk berbeda jenis kelamin. Kalau bukan suami istri, maka dia harus satu jenis kelamin. Bagaimana bapak dengan anak? Gak boleh juga. Gak boleh juga, kecuali anak ini bayi. Kalau anaknya di usia tamis, bapak gak boleh. Sebagian para ulama mengecualikan ibu memandikan anak usia tamis 6 tahun. Kenapa? Karena perasaan seorang ibu kepada anak tentu berbeda, ya, seorang laki-laki kepada anak perempuannya. Untuk memandikan atau menguburkan orang kafir, kecuali dalam satu keadaan dia kerabat dekat dan gak ada yang ngurus. Ya, seperti Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib mengurus bapaknya itu, Abu Thalib, karena gak ada lagi yang ngurus. Ya, kalau ada yang ngurus yang lain enggak. Ya, seorang muslim tidak mengurus pengurusan jenazah orang kafir walaupun dia adalah keluarga terdekat sekalipun. Ya, disunahkan untuk aurat jenazah sebelum mandikannya, kemudian melepaskan seluruh pakaiannya. Jadi hukum asal si mayit itu walaupun dia sudah mati, dia tetap harus kita jaga kehormatannya. Walaupun dia mayit, hormatannya tetap harus dijaga. Auratnya, ya, memperlakukannya juga harus dengan terhormat. Gak boleh kita sembarangan karena ini mayit nih dulu gua kesel sama dia, kita gak boleh, ya, sempet-sempetnya kayak gitu. Tetap harus dijaga kehormatannya, kita harus dijaga kehormatannya. Lihat gambarnya nomor 1. Kita praktek. Ya. Mana? Ini Sa. Mayatnya. Odi. Nanya dulu Sa. Kita Sa, Afwan, rencana tadi ini jadi Meja. Iya. Oh iya. Enggak masalah ya? Oh, Kenapa? benar. Ini kita bisa ya. Bisa ini Sa. Gampang. Untuk duduknya enak gitu ya. Kayak bersila. Kelas. Nah, ini ada yang tidur di sini. Iya. Dia nggak jatuh. Enggak insyaallah. Oh jatuh di bawah Sa. Iya bisa. Bisa di bawah ada. Odi nih peraganya nih. Ustaz orangnya cukup. Silakan, silakan, Pak Wi. Gitu ya, apa? Yang kelihatan udah berubah nih, ayo. Yang ada. Model. Pegang aja bukan. Pegang aja bukan. Wih. Kemarin sana ya. Oh di situ tuh.
Ya, ini bisa sini ya. Udah siap. Oh, itu. Tangannya diikat tangannya. Bantal itu kan nggak ada bantal ya? Apa ini? Oh, mandiri ya? Dimanin dulu Ustaz. Kenapa banyak nanya? Gak pas tadi kali ya? Mungkin sedih karena kita nggak bersedih dengan kematian orang kafir. Oh, itu dengan apa teman atau anak kerja tetangga. Ya, lupa pada ketawa ya. Iya, mandi dulu. Afan jangan di depan kamera. Suara sih, kedengaran sih. Jadi gini Bapak, ketika Anduk. memandikan, ya, yang perlu kita siapkan air nggak terlalu banyak sebetulnya. Dan kalau di YouTube. kita ya, keluarin drum nggak perlu sebetulnya. Cukup air mengalir di keran sama 2 ember selesai. Air 2 ember. Air coba 2 ember. 2 ember ini kalau ada buat ini aja visualisasi aja. Nggak usah beneran ya. Pakai aqua aja. Aku air. Ini boleh dicemplungin kolam kan? Matanya kalau ditutup dulu matanya. Matanya dulu. Matanya Mundur. Ya. Itu yang penting apa? Anduknya. Anduk dan anduk. Anduk aja. Anduk masuk sini apa? Kecil banget. Anduk kita memang benar. Jadi nggak asal-asalan gitu. Anduk juga. Anduk apalagi sabun juga ya. Anduk atau kain nggak apa-apa. Maksud saya mau contohkan bagaimana kita memandikan dengan tetap menjaga aurat. Berarti udah nggak boleh nangis sih saya keluarga. Zaman berapa? Ini nangis biarin aja nangis. Pas hormat. Gak kayak Ini sarung. Enggak yang ini. Sarung ini. Bagi terawat. Ya, oke. Ini kan laki-laki ya pasti. Terus kita siapkan air 2 ember. Ya, ini nanti buat gantian. Gantian ya. Air 2 ember. Air 2 air. Itu aja botol kosong nggak? Nggak apa-apa, yang gampang aja. Begini juga nggak apa-apa. Nggak harus kita tekuk-tekuk. Kan ada yang harus begini. Nggak harus. Jadi kalau mau diginiin bukan berarti salah ya. Artinya kalau dibilang harus, mana dalil nggak ada. Tapi begini boleh nggak? Ya, yang mudah aja gimana? Misalnya kalau dia udah kaku begini, ngapain kita paksain untuk sedekap? Malah mematahkan tulang atau gimana ya kan? Gitu. Kalau dikatakan harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil ya udah kita mana lagi? Apa? Itu mana? Air. Nah, maksudnya itu buat siramannya ya. Jadi posisinya begini. Nah, ya jadi Iya. ya, ini kita anggap ini air ya. Ya. Air kita campurkan dengan daun bidara. Udah. Kalau ada, kalau nggak ada masalah. Ya bisa dengan air hangat pun nggak ada masalah. Ya, daun bidara itu punya fungsi bisa ngelemesin aja. Air hangat bisa menggantikan. Kasih garam. Ya. Enggak dikasih garam. Kemudian Pakai sabun. sabun ntar kita sabuni. Ya, kan teknis aja kan. Terus ember yang kedua campur kapur barus. Barus kita tumbuk campurin air. Cukup 2 ember sama satu ini selang aja selang. Sabun itu ada juga orang nanti. Oke. Ini selang. Jadi kita siapin di air di ember itu. Air kalau ada pakai daun bidara sama air campuran barus ya. Kemudian setelah itu kita siapkan sabun, sampo biasalah. Oke. Ya, kita siapkan ini aja, sabun sampo ya. Ini kan biasanya kita beli langsung udah ada. Ini kita tumbuk, campurin.
Hah? Ya. Nah, kemudian Maaf. pakai sarung tangan atau enggak kondisional aja ya. Kalau mau pakai, kalau enggak ada masalah. Yang diperlukan untuk mencuci kemaluan nanti ya kan biar nggak menyentuh langsung, ya biasanya pakai kain yang di sini atau Sarung tangan, sarung tangan ya. kecil ya. Sarung tangan. Cebokinnya. Nah, setelah Itu kan sampai semuanya disiramin kayak gini Ustaz. Pakai selang. biasa aja, nggak harus kayak gitu. Oh biasanya. Iya. Bilangnya yang gampang yang bikin susah, kan malah susah. Ya kan? Nah, ini tengah kanan. Terus udah selesai itu berarti kita udah penyiraman yang kedua. Minimal penyiraman itu 3. Kalau kita butuh boleh 5, 7 sesuai kebutuhan. Ganjil, tapi minimalnya adalah 3. Nah, Nabi SAW menyuruh kita siraman terakhir itu pakai kapur barus, air barus. Nah, air barus ya fungsinya untuk mengawetkan dan menjauhkan dia dari serangga-serangga dengan cepat, gitu. Nah, siraman terakhir kapur barus sudah siram kapur barus. Kan ini nanti ada barusnya, nanti kita bersihin pakai anduk. Gitu, siram kayak tadi, kanan, belakangnya, kiri, belakangnya, selesai. 3 kali siraman cukup. Terakhir kapur barus. Nah, selanjutnya kita andukin dia kan. Nah, ketika andukin dia bisa copot dulu ini yang basah itu jangan dulu. Aurat itu tetap harus dijaga. Kayak dia jadi. Hati-hati nariknya. Ini kajian bukan ketawa-ketawa nih. Kita bersihin pakai anduk sampai kering, ya kan? Dibersihin sampai pakai anduk kering. Udah selesai.